Dan insya Allah kita akan masuk teman-teman sekalian ke bahasan kita pada siang ini. Insya Allah semoga Allah berkahi, yaitu keduluan yang ke-47. Masalah sebagian wanita pergi berobat ke dokter laki-laki dengan alasan darurat. Ini haram kata beliau selagi bukan darurat yang sangat mendesak. Padahal ia masih bisa berobat pada dokter wanita dan di rumah sakit yang sama. Jika di rumah sakit yang sama tidak dijumpai dokter wanita, maka sungguhnya ia mungkin termasuk wanita yang biasa mengeluarkan ratusan bahkan jutaan rupiah untuk satu urusan. Sedangkan ia tidak melindungi tubuh dan kehormatannya dengan hartanya dari pandangan dokter laki-laki. Jadi ia bisa pergi ke rumah sakit atau klinik kesehatan yang menyediakan dokter wanita, lalu berobat kepadanya. Jadi sedikit kita akan panjang lebar menjelaskan masalah poin ini teman-teman sekalian ya. Jadi ada orang menyalahgunakan fatwa tentang masalah bolehnya seorang wanita berobat pada dokter laki-laki, gitu kan? Atau terbalik, bolehnya laki-laki berobat pada dokter perempuan, tanpa melihat di mana batasan syar'i di sini yang membolehkan. Teman-teman harus pahami, walaupun dokter kandungan misalnya mayoritasnya laki-laki, tapi selama ada dokter perempuan Anda nggak boleh ke dokter laki-laki. Kalau hanya alasan, oh karena itu lebih bagus, oh hanya itu karena lebih senior, itu nggak bisa jadi patokan. Ya. Jadi diusahakan memang dari awal pun teman-teman kita yang bergerak di medis ini harusnya dia itu dokter laki-laki memang maksudnya ke spesialis umum ya. Dalam arti kata memang yang dibutuhkan oleh umumnya masyarakat, bukan harus khusus untuk perempuan kayak dokter kandungan, harusnya memang itu dokter perempuan semua di situ ya. Dokter kecantikan memang itu harusnya perempuan semua karena akan interaksi, melihat wajah secara langsung, mengecek kulit dan segala macam ya. Dokter kemaluan ya. Ini harusnya memang ada khusus perempuan ya perempuan gitu kan. Ini kita bicara masalah pengobatan ya. Nanti akan kita closing insya Allah bagaimana kalau bukan pengobatan. Hanya sekedar untuk relax saja ya. Dan segala macam kayak orang masuk untuk pijat, relax ya. Untuk massage dan segala macam ini lebih parah lagi secara hukum. Kita akan dengarkan teman-teman sekalian bagaimana para ulama menekankan tentang masalah boleh atau tidaknya berobat kepada dokter laki-laki. Tentu disepakati sebenarnya oleh para ulama tentang masalah tidak bolehnya berobat kepada dokter lawan jenis kalau masih ada sesama jenis. Ya, ini perlu digarisbawahi. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan fatwa Syekh bin Baz, salah satu ulama Saudi rahimahullah. Beliau mengatakan seharusnya para dokter wanita menangani kaum wanita secara khusus. Dan dokter lelaki melayani kaum laki-laki secara khusus. Kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Bagian pelayanan laki-laki dan bagian pelayanan wanita masing-masing disendirikan. Agar masyarakat terjauhkan dari fitnah dan ikhtilat yang bisa mencelakakan. Inilah kewajiban semua orang. Al-Lajnah Ad-Daimah. Lajnah Ad-Daimah ini salah satu kayak kita MUI lah ya di Indonesia. Majelis ulamanya Saudi juga memfatwakan bila seseorang wanita mudah menemukan dokter wanita yang cakap menangani penyakitnya, ia tidak boleh membuka aurat atau berobat ke seorang dokter lelaki. Kalau tidak memungkinkan maka ia boleh melakukannya. Maksudnya berarti kalau darurat sekali, ya, itu berbeda. Misal seorang ibu akan melahirkan di malam hari, dia udah janjian sama dokter wanitanya. Ternyata dia baru pembukaan 1 dan 2 di jam 12 malam. Mungkin puncak-puncaknya jam 3. Dokter perempuannya ditelepon, nggak dijawab. Ada dokter yang standby, kalau tidak segera dibantu melahirkan, maka akan berbahaya. Baik bagi ibu itu, ataupun bagi bayinya. Ini karena darurat. Sekarang tidak ada lagi dokter perempuan yang bisa membantu. Maka terpaksa dia menggunakan jasa dokter laki-laki. Itu mungkin. Tapi kalau dari awal ibu dengan alasan, ini kan dokter laki-lakinya bagus, tamatan Eropa, tamatan Amerika, ya saya nggak mau salah nih kandungan saya, maka dia pun ke sana. Alasannya begitu. Ini tidak masuk dalam bab darurat, sama sekali nggak masuk dalam bab darurat. Karena di zaman, apalagi di era kita sekarang, dokter perempuan sudah sangat luar biasa banyaknya. Saya berapa kali menghadapi itu dengan pasangan hidup saya gitu kan. Alhamdulillah selalu kita arahkan ke dokter perempuan dan ada, dan masya Allah
sangat banyak dan bagus gitu. Sangat banyak dan bagus. Jadi masih belum, tidak mungkin bisa diterima alasan mengatakan tidak ada dokter perempuan. Ya. Sekali lagi kalau Anda dalam keadaan darurat di sini dikatakan, tadi saya sudah kasih contoh salah satu keadaan daruratnya, Lajnah Daim membolehkan masalah itu. Bagaimana tidak masalah ini teman-teman ditekankan dalam syariat? Karena seorang muslimah harus menjaga kehormatannya. Sehingga ia harus menjaga rasa malu yang telah menjadi fitrah wanita. Nggak boleh dia sembarangan. Menghindarkan diri dari tangan pria yang bukan mahramnya. Menjauhkan diri dari ikhtilat. Berduaan saja sama laki-laki gitu kan. Tak kala ia ingin mendapatkan penjelasan mengenai penyakitnya secara lebih banyak, lebih leluasa bertanya dan sebagainya. Maka mau tidak mau hal itu tidak akan bisa didapatkan dengan baik. Melainkan jika seorang wanita berobat atau memeriksakan dirinya kepada dokter atau ahli medis wanita juga. Bila tidak, maka hal itu akan sulit ya menghasilkan sesuatu yang maksimal. Banyak hal-hal teman-teman sekalian yang harus difahami dalam masalah berobat kepada dokter yang lawan jenis ini ya. Bermula teman-teman sekalian daripada larangan kita ya, kaum laki-laki, walaupun itu profesi saya sebagai dokter, sembarangan masuk bertemu dengan pasien perempuan. Kecuali dalam keadaan darurat, gitu kan? Dalam keadaan darurat, sudah kita jelaskan tadi dalam keadaan daruratnya. Ya. Karena Nabi SAW sudah menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Iyyakum wad-dukhula 'ala an-nisa'i faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah afara'aita al-hamu? Qala al-hamul maut. Hati-hatilah kalian dari menjumpai para wanita. Terutama berduaan, ikhtilat. Kalau rame-rame berbeda. Gitu kan. Tapi kalau berduaan, maka seorang sahabat dari Ansar bertanya, bagaimana pendapat anda tentang ipar? Maka kata Rasulullah SAW, ipar justru kematian. Ini sudah kita jelaskan kenapa ipar kematian ya. Karena memang kalau terjadi na'udzubillah perselingkuhan dengan pasangan orang ini, maka akan sangat sulit dia menghadapi secara kejiwaan. Yang ini saudaranya, yang ini istrinya. Seperti apa gitu. Ya. Berapa banyak na'udzubillah karena kasus dokternya ganteng. Ya, kalau kita berbicara langsung. Maka banyak wanita pergi berobat hanya karena ketampanannya. Sengaja duduk, mau ngobrol berlama-lama. Bahkan banyak terjadi na'udzubillah ya, perselingkuhan dalam rumah tangga. Ya. Jadi dia berselingkuh sama dokter-dokter tersebut dan ini sudah tidak asing lagi tentu di alam kita. Oleh karena itu syariat datang membatasi masalah itu. Ibnu Qayyim rahimahullah juga memperingatkan bahwa ikhtilat ini dengan pernyataannya, maksudnya berduaan laki-laki perempuan ya. Ikhtilat yang terjadi di antara laki dan wanita menjadi penyebab banyaknya perbuatan keji dan zina. Maka sungguh kehati-hatian Islam dalam banyak hal ialah demi kemaslahatan kehidupan manusia itu sendiri. Ya. Juga di sisi lain, setiap laki-laki dan perempuan diperintahkan dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 30-31 untuk menurunkan pandangan dari yang tidak halal bagi dia. Jadi bukan dengan alasan medis, maka dia leluasa melihat aurat orang. Gitu kan? Itu nggak boleh sama sekali. Nggak boleh sama sekali. Ini pengobatan ya. Kalau ada dokter perempuan, maka tetap harus ke dokter perempuan. Apakah itu THT, apakah itu penyakit dalam, apakah itu penyakit kelamin, apakah itu melahirkan, apapun sifatnya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, hendaklah ya katakanlah kepada laki-laki mukmin, wa qul lil mu'minina yaghdudna min absarihim. Ya. Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Ya. Begitu juga para wanita dikatakan wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin, dan katakan juga hai Muhammad kepada para wanita agar mereka menurunkan pandangan mereka, wa yahfadna furujahun, dan menjaga kemaluan mereka, ya. Wa la yubnina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan tidak boleh dia sengaja memperlihatkan perhiasan tubuhnya kecuali yang sudah nampak darinya, maksudnya telapak tangan dan wajah di sini ya. Waliyadribna bikhumurina ala juyubihin, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka sampai ke dada-dada mereka. Wala yubdina zinatahun illa li bu'ulatihin, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, au abaihin, atau ayah mereka, au abai bu'ulatihin, atau ayah suami mereka, au abnaihin, atau anak-anak mereka,
bu'ulatihin, atau anak-anak dari suami mereka, au ikhwanihin, atau saudara-saudara mereka, saudara kandung atau saudara saya atau seibu ya, au abna'i ikhwanihin, atau anak-anak putra-putra atau anak putra-putra dari saudara laki-laki mereka, keponakan, au abna'i akhwatihin, atau anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, ponakan dari saudara kita perempuan, au nisa'ihin, ya, atau wanita-wanita Islam, ya. Jadi di sini ada larangan-larangan kita untuk membuka aurat itu. Juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki melihat kepada aurat lelaki yang lain, dan janganlah seorang wanita melihat kepada aurat wanita yang lain. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, menurut beliau dalam hadis riwayat Muslim ini, di antaranya kandungan hadis ini yaitu larangan bagi seorang laki-laki melihat aurat laki-laki, kecuali dalam keadaan darurat kayak dokter misalnya, harus, karena ada penyakit di situ yang dia harus sembuhkan. Dan wanita dilarang juga melihat aurat wanita, kecuali dalam keadaan darurat. Di kalangan ulama, kata Imam Nawawi rahimahullah, larangan ini tidak diperselisihkan. Sedangkan lelaki melihat aurat wanita, atau sebaliknya wanita melihat aurat lelaki, maka berdasarkan ijma, kesepakatan, perbuatan seperti itu merupakan perbuatan atau perkara yang diharamkan. Rasulullah SAW mengarahkan dengan penyebutan larangan seorang laki-laki melihat aurat lelaki lainnya, yang berarti lelaki yang melihat aurat wanita maka lebih tidak dibolehkan. Kalau laki-laki saja tidak boleh saling melihat auratnya sama laki-laki lain, maka itu saja dilarang, apalagi kalau dia lihat auratnya perempuan. Ya, seperti itulah. Jadi itu hukum dasarnya. Belum lagi ada hadis ya, yang melarang sentuhan. Kenapa sih akan ada sentuhan? Gitu kan? Sekali lagi kecuali darurat terus kita bahasakan. Karena Nabi SAW mengatakan, lian yut'ana fi ra'si, lian yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin khairun lahum min an yamassa imra'atin la tahillu lah. Tertusuknya kepala salah seorang di antara kalian dengan besi yang tajam, itu lebih baik, lebih ringan baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ya, jadi dari ini cukup banyak yang berhubungan dengan masalah hal yang seperti ini. Berarti dasarnya memang ya tidak dibolehkan, kecuali sekali lagi dalam keadaan darurat. Ya, jadi ibu-ibu kalau mau berobat memang harus cari wanita juga. Itu pun dalam keadaan darurat sekali, ibu boleh memperlihatkan auratnya. Ya, jadi tidak usah misalnya hanya karena mau memeriksa bagian leher, bisa dilihat cukup, kemudian dia buka semua pakaiannya misalnya. Kecuali darurat, Anda mau periksa seluruh tubuh, ya, itu berbeda. Ya, karena kita lihat ini subhanallah sangat dilalaikan oleh sebagian muslimah. Dan Anda kalau melalaikan hal yang seperti ini, maka Anda akan melalaikan hal-hal yang lebih ringan darinya. Misalnya luluran, ya, sehingga tidak pakai busana sama sekali di depan sama jenis wanita. Padahal tidak boleh. Lulur ya lulur sendiri saja. Karena kalau tidak bahaya sekali. Gitu kan? Dari mana Anda tahu kalau tukang lulurnya juga nggak suka sama Anda? Atau dia hasad, dia iri. Ya, dia bisa lakukan sendiri. Ini contoh saja. Ya. Apalagi kalau sampai dilulurkan oleh lawan jenis. Dengan alasan ini perawatan, ya, ini sama sekali nggak masuk akal. Atau tadi dia masuk ke tempat pijat dengan alasan ini relaksasi, ya, atau refleksi biasa kita bilang. Itu bukan alasan. Cari wanita juga sama jenis, laki-laki sama laki-laki. Gitu kan? Ini hal darurat harus kita paham. Begitu juga dengan salon, ya, cukur rambut tidak boleh. Nah, jangan Anda bilang, oh itu kan banci. Nah, banci tetap laki-laki. Nggak bisa kita ubah jadi perempuan, apapun alasannya. Berarti hukum yang berlaku larangan untuk bercampur dan disentuh oleh laki-laki berlaku juga sama ini. Karena banyak orang begitu kan di salon dikerembat oleh laki-laki, oleh perempuan. Atau dia laki-laki dia dikerembat oleh perempuan, lawannya. Perempuan dikerembat laki-laki, ya, atau laki-laki dikerembat perempuan. Ini semua tidak boleh, ya, hukumnya. Sama juga dengan potong rambut, cari wanita. Ya. Jangan bilang tidak ada, nggak mungkin. Jangan juga bilang ini langganan saya, enggak. Itu nggak bisa, bukan alasan. Kita sekarang bicara tentang hukum syar'i. Ya, hukum syar'i. Kalau sesuatu yang darurat, kayak tadi misalnya contoh kasusnya,
Anda memang berada di satu wilayah, hampir semua rumah sakit nggak ada dokter wanita. Harus melahirkan misalnya, harus berobat, THT misalnya, atau gigi. Memang betul-betul tidak ada dokter perempuan. Maka Anda berobat sama dokter laki-laki sini tapi darurat. Dalam keadaan darurat. Karena kalau Anda tidak berobat, maka mungkin bisa malah tambah rusak giginya. Atau misalnya tambah menyebar penyakitnya dan seterusnya. Ya. Masuk dalam umumnya firman Allah SWT kata para ulama dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qad faddala lakum ma harram wa qad fassala lakum, maaf saya ulangi, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turritum ilaih. Padahal Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan atas dirimu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Ya. Jadi kayak misalnya kita nggak boleh makan babi, naudzubillah, atau bangkai misalnya. Tapi kita berada di satu padang pasir, misalnya naudzubillah pesawat jatuh, padang pasir. Semua orang mati, atau tidak ada orang, tidak jelas kemana udah. Kita juga mau jalan, tidak tahu kemana, luas sekali. Padang pasir itu sangat luas. Bagaimana caranya sekarang kita bisa selamat dalam masalah ini? Sementara kita nggak ada makanan, nggak ada. Terus kita temukan ada bangkai hewan di situ. Bangkai haram hukumnya. Tapi illa mattururtum ilaih. Sini darurat, tidak bisa lagi. Kita kalau nggak makan kita bisa mati. Maka kata sebagian ulama, dia ambil daging secukupnya yang dia butuhkan dari daging bangkai itu, dia makan, dan itu pun harus diikuti dengan rasa tidak suka dalam hatinya. Nah itu baru insya Allah masuk dalam masalah bab darurat. Selain daripada ini tidak ada masalah darurat. Gitu kan. Maka ini harus difahami. Syekh bin Baz rahimahullah juga mengatakan, untuk pengobatan bagian tubuh yang nampak, seperti kepala, tangan, dan kaki, jika objek pemeriksaan menyangkut aurat wanita, ya, meskipun sudah ada perawat wanita umpamanya, maka keberadaan suami atau wanita lain sebagai perawat tetap diperlukan, dan ini lebih baik untuk menjauhkan diri dari kecurigaan. Ya. Jadi arti kata di sini Syekh bin Baz memberikan syarat, ya, kalaupun misalnya harus ada dokter laki-laki, maka tetap harus ada suami dia di situ, atau ada wanita lain yang memang menyaksikan. Jadi bukan berdua-duaan. Ya, karena banyak sekali orang konsul sama dokter, gitu kan. Kemudian karena tadi saya bilang mungkin kalau kita bicara belak-belakan langsung dokternya bersih, tampan, rapi gitu. Karena biasa dokter Masya Allah menjaga kebersihannya, maka membuat para wanita ini tertarik untuk berobat, konsultasi, sengaja mau diperiksa ini, periksa itu, padahal sebenarnya tidak ada apa-apa. Dan ini jelas ujungnya. Subhanallah innamal a'malu binniyat, semua orang sudah dengan niatnya. Kapan dia niatnya memang mau berselingkuh itu terjadi subhanallah. Kapan dia niatnya cuma mau berobat juga terjadi. Maka ini harus lebih hati-hati, ya. Syekh Shalih Al-Fauzan, hafidhahullah, ini salah satu ulama Saudi yang masih hidup sekarang, berkata menjelaskan tentang masalah hukum berobat pada dokter yang berbeda jenis. Seorang wanita tidak dilarang berobat kepada dokter pria, terlebih lagi ia seorang spesialis yang dikenal dengan kebaikan akhlak dan keahliannya. Tapi dengan syarat, bila memang tidak ada dokter wanita yang setaraf dengan dokter pria itu, atau karena keadaan si pasien yang mendesak harus cepat ditolong, karena bila tidak segera penyakit itu akan cepat menjalar dan membahayakan nyawanya. Dalam masalah ini perkara yang harus diperhatikan pula, dokter tersebut tidak boleh membuka sembarangan bagian tubuh atau aurat pasien wanita tadi, kecuali sebatas yang diperlukan dalam pemeriksaan. Dan juga dokter tersebut adalah muslim yang dikenal dengan ketakwaannya. Pada situasi bagaimanapun, seorang muslimah yang terpaksa harus berobat kepada dokter pria tidak dibolehkan memulai pemeriksaan terkecuali harus disertai oleh salah satu mahramnya. Ini fatwa beliau. Juga Lajnah Daimah menjawab sebuah pertanyaan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi atau terpenuhi bagi dokter laki-laki untuk menangani pasien perempuan. Maka Lajnah Daimah mengeluarkan fatwa yang berbunyi syarat-syaratnya yaitu tidak dijumpai adanya dokter wanita muslimah yang sanggup menangani penyakitnya. Dokter tersebut seorang muslim lagi bertakwa dan pasien wanita di situ didampingi oleh mahramnya. Jadi kita garis bawahi di sini. Jadi saking ketatnya para ulama di sini, sampai kalaupun laki-laki harus darurat,
nggak ada dokter perempuan, itu pun kalau terpenuhi syaratnya, si perempuan harus bertemu dengan mahramnya, plus lagi dokter laki-lakinya harus muslim. Ini luar biasa ini. Ya. Berarti sangat ketat sekali. Bagaimana Ustaz kalau saya ada di negara kafir, nggak ada dokter muslim, itu bab darurat lagi. Kembali kepada surah Al-An'am tadi, 119. Apa boleh buat kalau memang betul-betul tidak ada ya. Tapi ingat, bukan hanya karena alasan kualitas, tamatan luar negeri, kemudian Anda main sembarangan buka auratnya. Ya, saya yakin Anda sudah bisa tangkap poin penting dalam masalah ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, hanya saja untuk menangani wanita muslimah, beliau rahimahullah lebih memilih seorang dokter wanita ya, yang boleh agama muslim, boleh agama Nasrani. Ya. Asal dapat dipercaya. Dan beliau mengatakan kalau bertemu antara dokter perempuan Nasrani ya, bisa dipercaya, artinya dia tidak bongkar tentang tubuh wanita ini nanti kepada orang lain, itu didahulukan daripada memilih dokter muslim laki-laki. Ya. Itu Syekh Utsaimin rahimahullah saking ketatnya dalam masalah ini, lebih dalam lagi, kan kalau ada dokter perempuan nggak boleh berobat kecuali pada dokter itu. Gitu kan? Itu hukum dasarnya. Kalau darurat sekali betul-betul tidak ada dokter perempuan, baru boleh pakai dokter laki-laki, itu pun ada syarat-syarat tadi. Tidak boleh terbuka aurat kecuali yang dibutuhkan saja di tempat itu dan harus ditemani dengan mahramnya, gitu kan. Plus lagi dia muslim. Sekarang ada kasus yang lain. Syekh Utsaimin mengangkat rahimahullah dalam fatwa beliau, kalau misalnya dipertemukan antara yang ada dokter perempuan Nasraniyah, orang kafir, sama dokter laki-laki muslim, mana didahulukan? Boleh mengatakan tetap dokter perempuan karena kesamaan jenisnya. Walaupun di sini dia non-muslim. Gitu kan. Kata beliau, menyingkap aurat lelaki kepada wanita atau aurat wanita kepada pria atau laki-laki ketika dibutuhkan tidak masalah selama terpenuhi dua syarat, yaitu aman dari fitnah dan tidak disertai khalwat atau berduaan saja dengan lawan jenis. Akan tapi berobat kepada dokter wanita yang beragama Nasrani dan amanah tetap lebih utama daripada dokter laki-laki muslim. Ya. Ya. Meskipun dia muslim, ya, tapi karena lawan jenis maka tidak dianjurkan, seperti itulah. Dan cukup banyak teman-teman sekalian tentang masalah hukum yang berhubungan dengan masalah ini. Sampai Lajnah Daimah itu mengeluarkan sebuah fatwa juga mengatakan dokter laki-laki tidak boleh menangani persalinan wanita kecuali dalam keadaan atau kondisi darurat, seperti mengkhawatirkan kondisi wanita atau dalam kurung ibu bayi, sementara itu tidak ada dokter wanita yang mampu mengambil alih pekerjaan itu. Ya. Jadi kesimpulannya, sebagaimana hukum asalnya, bila ada dokter wanita yang ahli, maka dia yang wajib menjalankan pemeriksaan atas pasien wanita. Bila tidak ada dokter wanita non-muslim yang dipilih, jika masih belum ditemukan, maka dokter laki-laki muslim yang melakukannya. Bila keberadaan dokter laki-laki muslim tidak tersedia, maka baru bisa ke dokter non-muslim yang menanganinya. Ya. Itu pun ingat syaratnya tadi, tidak boleh berduaan saja. Ditemani oleh orang yang ketiga. Yang paling tepat, mahramnya tentu. Ya. Juga harus diperhatikan dokter laki-laki yang melakukan pemeriksaan hanya boleh melihat tubuh pasien wanita sesuai dengan kebutuhan saja. Yaitu saat menganalisa penyakit dan mengobatinya. Serta harus menjaga pandangan. Jadi tidak boleh malah dia jelalatan gitu kan. Dan juga saat dokter lelaki menangani pasien wanita, maka pasien wanita itu harus disertai mahram ya, atau suaminya atau wanita yang dapat dipercaya supaya tidak terjadi khalwat, berduaan saja. Dalam semua kondisi di atas tidak boleh ada orang yang menyertai dokter lelaki kecuali yang memang diperlukan perannya. Selanjutnya para dokter lelaki itu harus menjaga kerahasiaan si pasien wanita. Jadi ini semua teman-teman sekalian adalah fatwa-fatwa yang diambil dari fatwa para ulama yang sudah masyhur ya. Ada fatwa dari kita, fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada fatwa Syekh Shalih Fauzan, ya, ada fatwa wa maqalat Syekh bin Baz, ya. Ada majmu' fatwanya atau fatwa kumpulan dari fatwa-fatwanya ulama-ulama yang bergabung di Lajnah Daimah. Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi ini yang berhubungan dengan masalah poin ke 47 ya, masalah dokter ini.
Ya mudah-mudahan ibu-ibu bisa maklumi ini tentunya, dan sudah saya titik beratkan tadi, tolong jangan dianggap remeh berhubungan dengan masalah ini. Sebab kita belajar teman-teman sekalian agar kita faham tujuannya itu kan. Dan coba renungi baik-baik secara akal sehat dan hati nurani Anda tentang hukum syariat Islam. Jadi jangan karena ini semua anggap kolot, tidak. Ya, kalau Anda misalnya seorang wanita yang bisa menjaga diri Anda, ya misal dari saya kan cuma berobat. Dokter nggak penting kok mau nyentuh perut saya, mau apa. Saya nggak ada syahwat, nggak ada. Mungkin Anda, belum tentu semua wanita seperti itu. Ya. Sebagaimana sudah saya bahasakan tadi, terlalu banyak terjadi perselingkuhan justru dengan pihak medis ini. Ya. Semoga Allah SWT selamatkan. Tentu kita tidak bicara di sini kalau ada dokter-dokter yang Masya Allah, amanah, muslim, yang multazim, yang baik, itu lain. Ya. Itu pun bisa dihitung. Ya. Tidak semua orang seperti itu keadaannya. Baik, ini di poin ke-47 ya.